Iya, Bu. Nggih, terima kasih Pak Popo. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk tim teaching dan mahasiswa yang hadir baik secara offline maupun online. Alhamdulillah kita dipertemukan di pertemuan yang ke-13 yaitu audit SDM atau dikenal dengan audit of human resource. Nah, Maaf, Bu, slide-nya belum ganti, Bu. slide-nya sudah Pak. Ini masih yang terima kasih. Oh, ya mohon maaf sebentar Pak. Sebentar, yang ke-12 saya tutup dulu. PPT-nya belum tampil, Ibu. Benar, Pak. Sampun, Bu? Nggih, sampun. Dah, Bu. Oh, nggih pun matur nuwun. Baik, saya akan mulai. Mohon izin Bapak Ibu. Di mana pertemuan hari ini kita telah memasuki pertemuan ke-13 yaitu mengenai audit SDM. Nah, adapun materinya di dalam audit SDM ini adalah terdiri outline-nya ada 4. Yang pertama mengenai definisi tujuan dari audit SDM, kemudian yang kedua manfaat audit SDM, kemudian yang ketiga ada ruang lingkup audit, kemudian yang keempat yaitu langkah-langkah dari audit. Baik, saya akan mulai materi kita mengenai audit SDM atau audit of human resource. Di mana di sini ada latar belakang. Latar belakang ini mengenai audit ini adalah menelaah seberapa baik manajer mematuhi kebijakan sumber daya manusia. Jika manajer mengabaikan kebijakan sumber daya manusia atau melanggar peraturan yang hubungannya dengan karyawan, audit mengungkapkan kesalahan-kesalahan ini. Sangat tindakan korektif dapat segera diambil. Di samping memastikan ketaatan, audit dapat meningkatkan citra Departemen Sumber Daya Manusia dan kontribusinya terhadap perusahaan. Kemudian selanjutnya kita ada pengertian dari audit SDM ini, di mana audit SDM ini merupakan penilaian, kemudian ada analisis komprehensif terhadap program-program sumber daya manusia. Kemudian ada tinjauan secara berkala yang dilakukan Departemen Sumber Daya Manusia untuk mengukur efektivitas penggunaan sumber daya manusia yang terdapat dalam suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu audit SDM ini menekankan
menekankan penilaian evaluasi terhadap beberapa aktivitas sumber daya yang terjadi ini ya pada perusahaan dalam rangka memastikan apakah aktivitas dilakukan berjalan secara otomatis, kemudian ekonomis, efisien, kemudian pencapaian tujuan merupakan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang masih terjadi pada aktivitas SDM yang diaudit untuk meningkatkan kinerja program atau aktivitas tersebut. Kemudian kita masuk dari audit SDM ini, di mana ada audit kompatibilitas, kemudian ada audit fungsi SDM, audit kepuasan, audit ketaatan. Kita mulai yang audit kompatibilitas, di mana menilai konsistensi, kebijakan, prosedur, SDM dengan tujuan strategi perusahaan. Kemudian audit fungsi SDM di mana mengevaluasi keefektifan dan efisiensi setiap fungsi sumber daya manusia, mengukur biaya dan kinerja. Kemudian yang ketiga ada audit kepuasan di mana menganalisis tingkatan kepuasan, pelayanan, fungsi sumber daya manusia melalui survei sikap karyawan. Yang keempat, ada audit ketaatan di mana mengevaluasi penerapan berbagai kebijakan oleh manajer dan menentukan ketaatan terhadap regulasi. Nah, kita lanjutkan mengenai materi ini. Kita ada tujuan audit SDM. Di mana tujuan audit SDM ini, menurut Rifai, audit SDM ini bertujuan menilai efektivitas sumber daya manusia, aspek-aspek yang masih diperbaiki, mempelajari aspek-aspek tersebut secara mendalam. Kemudian yang keempat, menunjukkan kemungkinan perbaikan serta membuat rekomendasi perbaikan tersebut. Kemudian selanjutnya ada manfaat dari audit SDM ya. Manfaat dari audit SDM ini yang pertama adalah mengidentifikasi kontribusi dari Departemen Sumber Daya Manusia terhadap organisasi, meningkatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia. Kemudian yang kedua yaitu tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi karyawan Departemen Sumber Daya Manusia. Kemudian yang ketiga memperjelas tugas-tugas tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Yang keempat, menemukan masalah kritis dalam bidang sumber daya manusia. Yang kelima, memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi sumber daya manusia. Kemudian di sini ada ruang lingkup audit SDM. Yang pertama yaitu rekrutmen, mulai dari awal proses perencanaan, kebutuhan SDM, hingga proses seleksi dan penempatan. Yang kedua yaitu pengelolaan pemberdayaan SDM ini meliputi aktivitas pengelolaan SDM terhadap setelah ada di perusahaan, mulai dari pelatihan dan pengembangan sampai dengan penilaian kinerja karyawan. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK karena pengunduran diri maupun pemecatan akibat pelanggaran aturan perusahaan. Kemudian rekrutmen SDM. Yang pertama adanya perencanaan SDM, kemudian ada rekrutmen, ada seleksi penempatan, dan ada orientasi penempatan. Kita mulai perencanaan SDM, di mana di sini ada anggaran sumber daya manusia, rekrutmen itu ada data, kemudian ada biaya rekrutmen, kemudian seleksi penempatan ada urean dan spesifikasi pekerjaan. Orientasi penempatan di sini ada tingkat penerimaan karyawan, catatan karyawan, catatan lamaran yang ditolak dan permintaan yang transfer. Kemudian selanjutnya kita ada ruang lingkup dan sumber informasi dan
dari pengelolaan SDM. Di mana pelatihan dan pengembangan ini adanya data biaya pelatihan. Kemudian yang kedua, karyawan, adanya catatan produksi. Kemudian yang ketiga, keselamatan dan kesehatan karyawan, ada catatan kecelakaan kerja. Kemudian yang keempat, kesejahteraan karyawan, ada catatan pengendalian kualifikasi. Kemudian yang kelima, hubungan kerja, ada catatan produktivitas karyawan. Yang keenam, adanya penilaian kinerja, di mana ada catatan penilaian kinerja, catatan kehadiran karyawan, catatan tindakan disiplin terhadap karyawan, data gaji dan tunjangan karyawan, laporan survei penggajian, catatan perputaran karyawan, catatan keluhan, terus kemudian tuntutan serikat pekerja. Baik, saya akan lanjutkan mengenai ruang lingkup. Nah, ruang lingkup dan sumber informasi dari pemutusan hubungan kerja. Nah, ruang lingkupnya di sini dari PHK ini yang pertama adalah memasuki usia pensiun. Sumber informasi apa? Yaitu aturan pensiun. Ruang lingkup yang kedua, pengunduran diri karyawan. Kemudian sumber informasinya adanya aturan mengenai kompensasi karyawan. Kemudian yang ketiga yaitu pelanggaran disiplin, yaitu adanya aturan disiplin, ya disiplin karyawan, terus kemudian aturan sanksi karyawan, kemudian karyawan meninggal ini adanya di sumber informasinya adanya hak dan kewajiban karyawan yang masuk dalam program pemutusan hubungan kerja. Baik, saya akan lanjutkan lagi mengenai ini ya pendekatan di dalam audit SDM ya, di mana di sini menentukan ketaatan pada hukum. Nah, kemudian setelah ketaatan pada hukum yang berlaku, kemudian audit ini menekankan pada penilaian bagaimana perusahaan menetapkan berbagai aturan dan kebijakan secara internal yang berlaku di perusahaan. Kemudian yang pertama, apakah telah sesuai dengan aturan dan hukum yang ditetapkan pemerintah sebagai pemegang otoritas. Kemudian yang kedua, apakah setiap komponen dalam organisasi menjalankan aktivitasnya sesuai dengan aturan dan kebijakan tersebut. Nah, kemudian yang kedua dari pendekatan audit SDM ini adalah mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi, yaitu adanya pemahaman terhadap tujuan perusahaan dan strategi pencapaiannya. Kemudian yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan program setiap fungsi bisnis. Yang ketiga dari pendekatan audit SDM ini adalah penilaian kinerja program. Jadi proses audit di sini melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap kinerja program yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh perusahaan. Kemudian kita masuk ke instrumen-instrumen dari audit sumber daya manusia ini, di mana dalam pengumpulan informasi aktivitas sumber daya manusia ini ada beberapa instrumen yang dapat membantu dalam menghimpun data-data aktivitas sumber daya manusia. Di antaranya yang pertama wawancara, kedua kuesioner, ketiga informasi eksternal, kemudian yang keempat ada eksperimen riset. Kemudian ada langkah-langkah dari audit sumber daya manusia ini meliputi beberapa tahapan ya. Yang pertama kita ada audit pendahuluan, kemudian kita masuk review pengujian pengendalian manajemen atas dasar program. Kemudian kita masuk pada audit lanjutan, kemudian dilanjutkan dengan pelaporan, kemudian yang terakhir adalah tindak lanjut ya. Nah, langkah dalam audit SDM ada 5 ini. Kemudian selanjutnya kita ada ini ya
audit pendahuluan, di mana pada tahap ini auditor menekankan pada pencarian informasi, latar belakang, dan gambaran umum terhadap audit. Dalam audit SDM ini dirumuskan terlebih dahulu memerlukan beberapa survei yang memahami kondisi yang terjadi berkaitan dengan program aktivitas yang diaudit. Tujuan dari audit ini ada 3 elemen. Yang pertama kriteria, kedua penyebab, ketiga adalah akibat. Kemudian selanjutnya dari temuan yang diperoleh auditor ini meringkas dan melakukan pengelompokan, kemudian terhadap temuan tersebut, kemudian ke kriteria penyebab dan akibat. Nah, kemudian dilanjutkan dengan berbagai kelompok temuan, kemudian dianalisis untuk memahami apakah permasalahan yang terjadi berdiri sendiri atau saling berkaitan dengan permasalahan yang lain. Nah, dari kekurangan yang ditemukan audit, kemudian menyusun suatu rekomendasi untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi agar tidak terulang kembali. Kita masuk pada pelaporan, di mana laporan audit ini harus diisi tentang informasi, latar belakang, kemudian kesimpulan dari audit, disertai dengan temuan-temuan, dan berbagai yang didukung dari yang didukung oleh pendukung dari kesimpulan tersebut harus memuat rekomendasi tersebut. Kemudian selanjutnya ada rekomendasi hasil audit. Nah, rekomendasi hasil audit ini di mana memuat temuan atas hasil audit yang dilakukan oleh auditor. Temuan-temuan ini bersifat negatif dalam KDT kertas data temuan. Nah, oleh auditor ini dijadikan laporan kepada institusi auditor. Kemudian kertas data temuan tersebut setelah diaudit perlu ada tanggapan perusahaan yang diaudit sehingga penyimpangan-penyimpangan ditemukan, dijelaskan menjadi penyebabnya, apa upaya dari perusahaan tersebut di masa yang akan datang agar penyimpangan-penyimpangan itu tidak terulang kembali. Nah, jadi tindak lanjut di sini maksudnya di mana merupakan implementasi dari auditor dalam pelaksanaan penyimpangan agar tidak lanjut ini berjalan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Nah, sekarang kita masuk ke soal latihan. Soal latihan di sini apakah perlu melakukan audit. Nah, jadi otomatis dengan adanya audit itu sangat perlu ya. Kenapa? Oke, kita kupas ya. Nah, melakukan audit itu sangat perlu karena dilakukan. Nah, alasannya karena menilai efektivitas pengelolaan sumber daya manusia. Yang kedua, memastikan kepatuhan terhadap hukum, ketenaga kerjaan. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi kelemahan dan masalah SDM. Keempat, meningkatkan produktivitas dan kinerja. Kelima, meningkatkan efisiensi biaya. Keenam, mendukung pengambilan keputusan manajerial. Ketujuh, yaitu meningkatkan transformasi kepercayaan. Jadi, audit ini diperlukan karena memastikan bahwa proses pengelolaan SDM berjalan dengan efektif, efisien, sesuai dengan aturan, serta membantu perusahaan meningkatkan kinerja, memecahkan masalah. Jadi dari 7 poin tadi ya. Kemudian selanjutnya elemen dari elemen dari tujuan audit. Nah, elemen tujuan audit seperti kita ketahui tadi sudah saya singgung di atas tadi ya. Elemen tujuan audit itu di mana mempunyai elemen yang pertama itu adalah menilai efektivitas fungsi SDM, kemudian mengukur kepatuhan dari
terhadap peraturan kebijakan dan peraturan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mengidentifikasi kelemahan masalah sumber daya manusia. Keempat adalah menilai pemanfaatan sumber daya manusia. Kelima adalah memberikan rekomendasi ya, perbaikan. Nah, perbaikan di sini misalkan audit menyusun saran meningkatkan kinerja SDM, produktivitas, tata kelola, kegiatan pelatihan, dan juga sistem kompensasi dan proses lainnya. Kemudian yang keenam, meningkatkan efisiensi produktivitas organisasi. Jadi dengan tujuan akhirnya memastikan SDM menjadi efektif, efisien, mendukung pencapaian tujuan organisasi. Yang ketujuh, membantu pengambilan keputusan. Jadi hasil audit ini dapat digunakan dasar pengambilan keputusan seperti promosi, mutasi, restrukturisasi, perbaikan kebijakan. Jadi intinya elemen dari tujuan dari audit ini menilai efektivitas fungsi SDM, memastikan kepatuhan terhadap aturan, mengidentifikasi kelemahan, menilai pemanfaatan SDM, dan memberikan rekomendasi, serta meningkatkan efisiensi dan membantu pengambilan manajerial. Kemudian yang terakhir di sini ada pendekatan ya, pendekatan audit SDM. Nah, pendekatan audit SDM itu maksudnya di sini di dalam pendekatan audit SDM itu kita ada pendekatan kooperatif approach. Kooperatif. Nah, kooperatif itu atau dikenal dengan kooperatif approach, di mana pendekatan ini adalah praktek ya dari SDM dengan misalnya perusahaan lain yang lebih maju, standar industri atau best practice. Tujuannya untuk melihat kesenjangan dan area yang perlu diperbaiki. Kemudian yang kedua, pendekatan kepatuhan atau complaint approach, di mana audit ini memastikan ya perusahaan memenuhi peraturan perundangan, mengikuti kebijakan prosedur internal atau memenuhi standar K3, kesehatan keselamatan kerja ya. Kemudian jam kerja, kontrak, kompensasi, dan dokumentasi. Kemudian yang ketiga, pendekatan manajemen atau yang dikenal dengan manajemen manajemen by objektif atau MBO, di mana di sini menilai fungsi yang mendukung pencapaian tujuan organisasi seperti adanya target yang ditetapkan, kemudian juga ada indikator kerja, kemudian juga ada hasil yang dicapai. Nah, fokusnya pada output bukan hanya proses. Kemudian yang keempat, pendekatan statistik atau statistik apa, di mana pendekatan ini ada data analisis untuk mengevaluasi seperti adanya turnover, absensi, produktivitas, biaya SDM, dan waktu rekrutmen serta efektivitas pelatihan. Nah, jadi pendekatan ini berbasis angka dan nyata ya. Kemudian yang kelima ada pendekatan investigasi. Nah, jadi di audit ini untuk mencari masalah yang tidak terlihat secara langsung. Jadi sebagai contoh, kenapa turnover tinggi, kenapa kinerja menurun, kenapa produktivitas menurun. Jadi pendekatan ini mirip menyelidiki ya, menemukan sebab-sebab masalah dari SDM. Oke, itu tadi ini ya pertemuan yang ke-13 ya mengenai audit SDM atau audit human resource. Saya rasa cukup. Nanti kita sambung pertemuan kita yang ke-14 mengenai employer database ya atau manajemen basis data karyawan. Terima kasih untuk tim teaching dan mahasiswa yang hadir baik dari Universitas Tekkom Semarang dan mahasiswa dari STE Tekkom Sukoharjo. Saya tutup nggih Bapak Ibu, kita sambung pertemuan ke-14 nanti nggih. Terima kasih Bu. Saya tutup nggih Bu.
Kita istirahat berapa menit, Ibu? 10 menit, Bu. 10 menit. Jadi kita jam 15.54 ya. Mantap, Bro. Oh.